Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita dapat melaksanakan presentasi ini dengan lancar dan tanpa ada halangan apapun. Kedua kalinya, selawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Yang saya hormati Ibu Dr. Oktaviani Windrah Puspita MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang saya hormati. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang cara bagaimana mempresentasikan produk dengan baik dan benar. Sebelum mempresentasikan produk, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Fian Sunaring Tias Iksan Pratama, yang kedua Zaini Lestari, yang ketiga saya sendiri Ilham Kalam Najat sebagai moderator, yang keempat Wihdah Salsabila Nur Izzah, dan yang terakhir yaitu Umi Darajatul Miyasarah. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan saya serahkan kepada presentator pertama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Apa itu mempresentasikan produk? Presentasi produk adalah suatu komunikasi dua arah yang dilakukan untuk menjelaskan atau memberi suatu informasi mengenai hal-hal penting dalam suatu produk atau layanan jasa yang dimiliki oleh seorang produsen agar calon konsumen tertarik untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Hal yang wajib diperhatikan dalam presentasi produk. Contohnya, memilih topik yang menarik untuk dielaborasikan dengan penjelasan produk atau jasa dan teknik presentasi yang perlu disiapkan. Hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas produk yang kamu tawarkan. Untuk mendukung persiapannya, banyak praktisi yang melakukan survei terlebih dahulu dengan mencari informasi bagaimana presentasi yang dilakukan oleh produk pesaing. Manfaat presentasi produk. Yang pertama, sebagai bahan penjelasan. Digunakan untuk menjembatani suatu penyampaian informasi pada pihak ketiga. Yang kedua, dapat dipahami, memudahkan seseorang untuk memahami tanpa harus membaca buku lagi, dengan catatan yang mempresentasikan memberi penjelasan yang lengkap dan detail. Kemudian yang ketiga, terkesan eksklusif. Dengan dibuatnya materi presentasi dengan desain menarik, maka audiens akan menarik untuk membaca kembali materi yang kamu buat. Cara membuat presentasi produk yang menarik. Yang pertama, membuat materi presentasi yang baik. Saat persiapan pembuatan materi, pilihlah materi yang baik dan sesuai dengan produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada calon konsumen. Pemilihan materi pendukung merupakan hal yang paling penting untuk dipikirkan. Carilah materi yang baru dan unik agar calon konsumen semakin tertarik dan percaya untuk membeli produk atau jasa yang kamu tawarkan. Yang kedua, membuat perhatian. Setelah mempersiapkan materi yang baik, yang menjadi penentu keberhasilan adalah cara kamu membawakan materi yang sudah disiapkan. Dengan memikirkan bagaimana membuat pembukaan presentasi yang menarik, nantinya akan membuat calon konsumen merasa penasaran. Misalnya dengan menonjolkan manfaat dari produk atau jasa yang ditawarkan, atau menawarkan solusi dari permasalahan yang dihadapi konsumen. Yang ketiga, menggunakan ilustrasi pada saat presentasi. The Sales Advantage menjelaskan bahwa calon konsumen akan merasa lebih tertarik ketika sales mempresentasikan penjualan menggunakan ilustrasi yang baik. Misalnya, memaparkan kegunaan dari produk atau jasa yang ditawarkan menggunakan ilustrasi atau demonstrasi dengan cara pemakaian
dan kemudahan yang dihasilkan. Yang keempat, menggunakan testimoni. Setelah mendemonstrasikan produk atau jasa yang ditawarkan, cara selanjutnya adalah menggunakan testimoni dari konsumen yang telah menggunakannya. Hal ini akan membuat calon konsumen lebih tertarik dan percaya akan pemaparan yang telah disampaikan. Jika sudah menunjukkan testimoni, kamu dapat menambahkan satu atau beberapa keistimewaan dari produk jasa yang ditawarkan dibanding produk atau jasa sejenis di pasaran. Yang kelima, closing statement. Tutuplah presentasi kamu dengan kalimat ajakan. Closing ini menjadi suatu kunci yang akan selalu diingat di benak calon konsumen. Kadangkala closing akan menjadi penentu apakah mereka jadi membeli atau menggunakan produk atau jasa yang kamu tawarkan. Yang keenam, follow up. Tidak semua calon konsumen akan langsung mengambil keputusan saat itu juga. Oleh karena itu, kamu sebagai seorang sales wajib untuk melakukan follow up. Isi dari follow up bisa dengan memberikan informasi mengenai benefit atau penjelasan lebih lanjut mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. 10 tips desain untuk membuat presentasi terbaik. Pertama ialah sebuah foto adalah 1000 kata, atau fotografi adalah alat yang ampuh untuk menyampaikan pesan Anda secara intuitif. Tidak disarankan dalam membuat sebuah presentasi untuk memperbanyak kata. Banyaklah memberi gambar pada sebuah presentasi untuk menarik pembaca. Kedua, gunakan warna, kontras, dan ruang kosong yang tepat. Saat mendesain presentasi, perhatikan pemilihan warna yang tepat, kontras yang sesuai, dan gunakan ruang kosong agar membuat slide mudah dicerna dan tidak membingungkan pembaca. Yang ketiga, katakan tidak pada animasi, atau salah satu aspek paling rumit untuk menguasai desain slide adalah penggunaan animasi. Keempat, siapkan konten dan tata letak yang efektif. Dalam presentasi apapun, konten lebih penting daripada desain. Agar dapat mendesain slide lebih efektif, ada baiknya menyiapkan konten secara terpisah terlebih dahulu. Kelima, cerdas. Presentasi yang paling efektif adalah presentasi yang luar biasa dan berkesan, bertujuan agar audiens mengingat Anda dan informasi Anda setelah presentasi. Yang keenam adalah Anda mempunyai waktu 20 menit. Hal ini memaksa Anda untuk membuat informasi Anda lebih ringkas dan selama orang-orang agar tetap segar. Hal ini untuk meyakinkan orang tentang nilai produk atau layanan inovatif Anda. Yang ketujuh, mengingat materi yang akan diperkenalkan. Hal ini berguna saat mendesain slide. Jika Anda ingin menambah kata kunci, manfaat, atau jenis daftar lainnya ke slide, sebaiknya rangkum menjadi 3 elemen. Yang kedelapan, menyampaikan pesan singkat, yaitu memaksa diri Anda untuk fokus pada pesan agar dapat membantu mengekspresikan semua energi Anda dengan jelas. Yang kesembilan, katakan pada diri sendiri apa yang menarik bagi Anda. Atau presentasi yang paling menarik memberikan sebuah cerita, tidak hanya mencantumkan fakta dan karakteristik. Dan yang terakhir atau yang ke-10, yaitu penutupan presentasi dengan luar biasa. Dengan memberikan ide untuk mengemas presentasi, kesimpulan akhir yang dicapai bahkan lebih menakjubkan, sehingga memastikan pesan Anda akan terus ada. Selanjutnya, kesalahan yang harus dihindari saat melakukan presentasi produk. Yang pertama yaitu salah menyebutkan nama konsumen. Kedua, tidak melakukan latihan presentasi terlebih dahulu. Yang ketiga, hanya membaca saja. Keempat, informasi yang tidak relevan. Yang kelima, terlalu banyak berbicara. Yang keenam, tidak ada call to action. Kesimpulannya, kualitas presentasi produk akan menentukan apakah seorang calon konsumen akan mempercayai dan menggunakan produk atau jasa tersebut.
Maka dari itu, kita sebagai produsen harus benar-benar memperhatikan desain dan konten yang menarik untuk menarik perhatian calon konsumen dan memperhatikan isi dan pesan singkat dalam presentasi agar memudahkan calon konsumen untuk mengingat informasi dari kita, serta memberikan penjelasan yang detail dan bahasa yang jelas supaya tidak membingungkan. Sekian, terima kasih. Baik, itu tadi presentasi yang kami sajikan. Apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.